Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai tugas analisis keuangan, yaitu mengenai return on investment. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saudara Muhammad Zikri Al-Fadoni. Saya Hanisa Novelia Mbariski. Dan saya Wiwin Raharjo. Dan saya sendiri Siti Sarah. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai materi pada hari ini, yaitu mengenai return on investment. Pengertian dari return on investment atau biasa sering kita sebut dengan ROI, yaitu bisa disebut juga sebagai laba atas investasi, adalah rasio yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan, dan rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Kemudian daripada itu, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return on investment. Yang pertama ada turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operating asset dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua ada profit margin, adalah besarnya keuntungan operating yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin sendiri dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Kemudian daripada itu, return on investment sendiri sebagai bentuk teknik analisis rasio probabilitas yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena dengan mengetahui return on investment, pengusaha dapat mengetahui seberapa efisiensi perusahaan guna memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan dapat memberikan informasi ukuran probabilitas perusahaan. Kemudian daripada itu, return on investment sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada return on asset, kemudian ada return on total capital, kemudian yang ketiga ada return on equity, di mana dari ketiga bagian tersebut nanti akan dijelaskan oleh ketiga rekan saya. Kemudian selanjutnya ada kegunaan dari return on investment. Ada beberapa kegunaan dari return on investment. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengukur efisiensi sebagai aspek karena sifat return on investment yang menyeluruh. Kemudian juga kegunaan ini bisa maksimal jika akuntansinya bisa dijalankan dengan baik. Kemudian bisa digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan lain jika rasio industri telah diketahui. Kemudian juga yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi dalam bentuk pembelian maupun pendanaan. Kemudian ada kelemahan juga dari return on investment yang di mana kelemahan ini yang pertama yaitu sulit untuk membandingkan rate of return antara perusahaan yang mungkin saja berbeda praktek akuntansinya. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan perbandingan. Kemudian yang kedua ialah fluktuasi nilai uang bisa berpengaruh terhadap perhitungan profit margin. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan atas pembelian yang dilakukan atas inflasi dan saat tidak inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu belum bisa dipastikan efektivitasnya karena tidak turut menghitung biaya modal. Padahal biaya modal juga cukup penting untuk melihat tingkat penggunaan modal. Kemudian selanjutnya di sini ada rumus dari return on investment yang dimana rumusnya yaitu penghasilan setelah pajak dikurangi dengan total aset. Dan contohnya di sini ada pada PT Astra International, yaitu periode tahun 2018 dengan perbandingan 2019. Di sini pada 2018 penghasilan setelah pajaknya itu Rp27.372, kemudian ada total asetnya Rp344.711.000.
Kemudian setelah tadi penghasilan pajaknya dibagi dengan total aset, maka akan dihasilkan dengan return on investment pada tahun tersebut. Kemudian dibandingkan dengan pada tahun 2019, yaitu setelah tadi melakukan pengurangan terhadap penghasilan setelah pajak kemudian dengan penghasilan setelah pajak dibagi dengan total aset, maka di situ akan ada hasil dari perbandingan antara 2018 dan 2019. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wiwin. Kepada Saudara Wiwin, dipersilahkan. Return on asset. Pengertian return on asset. Atau tidak pengembalian aset adalah rasio probabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, return on asset atau sering disingkat ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. ROA dinyatakan dalam presentasi. Return of asset ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasi pada aset menjadi keuntungan atau laba profit. Tingkat pengembalian aset ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbalan hasil investigasi return on investment bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal kapital aset seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembalian atau imbalan hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan profit yang diperoleh Fungsi dari return on asset, ada beberapa fungsi dari analisis ROA, diantaranya yang pertama karena sifatnya menyeluruh, maka jika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan akuntansi yang baik, maka pihak manajemen bisa mengukur efisiensi dengan menggunakan modal yang bekerja, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan dengan menggunakan teknik analisis ROA. Yang kedua, perusahaan akan mampu mendapatkan rasio industri jika mempunyai data industri. Yang ketiga, analisis ROA juga bisa dimanfaatkan untuk menilai efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh divisi lain dengan mengalokasikan seluruh biaya dan modal ke dalam bagian terkait. Yang keempat, analisis ROA juga bisa digunakan untuk mengukur probabilitas dari setiap produk yang dibuat oleh perusahaan dengan memanfaatkan produk cost system yang tepat. Modal dan biaya nantinya bisa dialokasikan kepada berbagai produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan, sehingga akan bisa dihitung tingkat probabilitas dari setiap produk. Yang kelima, ROA juga berguna untuk kegiatan pencatatan perusahaan. Sebagai contoh, ROA bisa digunakan untuk dasar pengembalian keputusan perusahaan yang hendak melakukan kegiatan ekspansi. Rumus return on asset menggunakan basis operating, yaitu ROA pendapatan rasional dibagi rata-rata total aset. Contoh pada PT Astra Internasional periode 2018-2019. Pendapatan operasional Rp22.469 dalam miliar ya. Rata-rata total aset 127.829 rupiah. Miliar rupiah. Rupiah ya.
Presentasinya ROA 17%, 17,6%. Sedangkan 2019 totalnya 16,5%. Ya, selanjutnya kepada Saudara Hanisa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Return on Total Capital atau ROTC. Pengertian, Return on Total Capital merupakan rasio yang merefleksikan keefektifan perusahaan dalam mengalokasikan dana dan investasinya dalam kegiatan operasional perusahaan. ROTC penting karena adanya kadangkala ada perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi, namun diperoleh dengan memanfaatkan leverage atau hutang yang besar. Perbedaan return on total capital dan return on asset. 1. Ada perbedaan antara ROTC dan ROA, yaitu pada tingkat laba atas total modal lebih kepada penyebutnya. 2. Penyebutannya pada ROTC mengacu pada sumbernya. Utang atau debt di sini adalah interest bearing debt, yaitu utang yang berbunga. Seluruh utang dihitung baik jangka pendek maupun jangka panjang sepanjang utang tersebut berbunga. 3. Perhitungan ROTC dapat dilakukan sebelum pajak maupun sesudah pajak. Di sini ada rumus return on total capital, yaitu pendapatan operasional dibagi total aset. Berikut ada contohnya pada PT Astra International pada periode tahun 2018-2019, yaitu pendapatan operasional pada tahun 2018 ada 22.469 dan di 2019 ada 20.848. Kemudian total aset pada tahun 2018 ada 344.711. Dan pada 2019 ada 351.958. Persentase pada ROTC yaitu pada 2018 ada 6,5% dan di 2019 ada 5,9%. Yes. Baik, selanjutnya. Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu ROE atau Return on Equity. Return on Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba setelah pajak dengan equity perusahaan. Perhitungan ROE, laba atas modal sendiri, ekuitas bisa menggunakan basis setelah pajak maupun sebelum pajak. Basis setelah pajak lebih sering digunakan dalam menghitung ROE. Return of Equity atau yang bisa disebut pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Pengertian return on equity adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapat menghasilkan laba dari investasi pemegang saham pada perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain, return on equity ROE itu menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan para pemegang saham. Biasanya return on equity dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, ROE dengan rasio 100% itu berarti setiap Rp1 dari ekuitas pemegang saham bisa menghasilkan Rp1 dari laba bersih. ROE atau Return on Equity merupakan suatu pengukuran penting bagi calon investor karena bisa mengetahui sampai seberapa efisiensi suatu perusahaan akan memakai uang yang mereka investasikan untuk menghasilkan keuntungan atau laba bersih. Return on Equity juga bisa dijadikan sebagai suatu indikator dalam menilai tingkat efektivitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk membiayai operasi dan menumbuhkan perusahaan. Return on Equity dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Return on equity pada umumnya dihitung untuk pemegang saham biasa, common stakeholders.
Dalam hal ini, dividen preferen tidak termasuk pada perhitungan karena jenis dividen tersebut tidak tersedia untuk para pemegang saham biasa. Biasanya dividen preferen dikeluarkan dari perhitungan laba bersih atau net income. Kriteria penilaian return on equity. ROE digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan uang dari pemegang saham untuk menghasilkan laba dan menumbuhkan perusahaannya. ROE tidak seperti rasio pengembangan investasi yang lain, karena ROE merupakan rasio profitabilitas dari sudut pandang perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini yaitu untuk menghitung seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan uang yang diinvestasikan pemegang saham, bukan investasi perusahaan berupa aset atau sesuatu yang lain. Pastinya, setiap pemegang saham atau investor menginginkan tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi dikarenakan rasio pengembangan kalau perusahaan menggunakan dana investor secara efektif. Umumnya, jika rasio return on equity semakin tinggi, maka semakin baik. Tetapi perlu diketahui bahwa rasio return on equity akan berbeda antara satu jenis industri dengan jenis industri yang lain. Jadi, sebaiknya ROE ini tidak dibandingkan dengan industri yang berbeda. Sebab, ketika jenis industri mempunyai investasi dan pendapatan yang tidak sama. Apabila tidak membandingkan dengan perusahaan yang lain, return on equity ini sebenarnya bisa digunakan untuk membandingkan antara satu periode dengan periode yang lain. Umumnya, investor akan menghitung dengan cara membandingkan pada awal periode dengan akhir periode untuk melihat adanya perubahan pada pengembangan ekuitasnya. Dengan perbandingan per periode ini, investor bisa melacak serta mengetahui perkembangan dan kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan tren pendapatan yang baik. Berikut rumus dari ROE atau return on equity. Laba bersih sudah pajak bagi ekuitas pemegang saham. Kita di sini melihat berdasarkan contoh pada PT Astra International pada periode tahun 2018 tahun 2019. Pada tahun 2018, laba bersih sudah pajak itu senilai 34.995 miliar rupiah. Dengan ekuitas para pemegang sahamnya itu berjumlah 174.363 miliar rupiah. Berarti ROE-nya itu adalah senilai 20,1%. Dilihat dari pembagian hasil laba bersih dibagi ekuitas. Kemudian pada tahun 2019, laba bersihnya itu senilai 34.054 miliar rupiah. Dengan ekuitas saham senilai 186.763. Udah kan? Sekian dan terima kasih.